Shalom, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan saya Daryl Togas Dan saya Monica Togas. ya, kami akan memandu akan acara pada saat ini dari awal hingga akhirnya tentunya. Iya, betul. Dan seperti biasa, Iya, pasti ada topik-topik yang menarik setiap minggunya ya Pastinya untuk dong. dibahas. Dan topik kita untuk saat ini adalah dengan judul mengelola ekspektasi dan realitas. iya, tentunya banyak sekali ya, apalagi dalam keluarga. Iya. Ada aja yang kita harapkan atau ekspektasi, Tapi ternyata realitanya zonk tidak atau seperti tidak kenyataan ya. tidak full. Betul, sama kayak kita dalam keluarga kita ada hal yang kita harapkan tapi Susah untuk susah ya. Waktunya yang kurang ya, waktu. betul. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama-sama topik tentang bagaimana kita mengelola ekspektasi dan realitas dalam keluarga tentunya. Dan narasumber telah memilih ayat tema yang berhubungan dengan topik kita yang terdapat di mana? Ayat tema Iya. kita terdapat di dalam Amsal 19 ayat 21 yang mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oke, sebelum kita akan memulaikan akan acara kita pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami masih bisa diberikan kesempatan pada saat ini untuk mengikuti akan acara Obsesi Hati. Kiranya kalau memberkati acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk keluarga muda, keluarga yang sudah lama juga, kiranya dapat dipraktekkan akan materi-materi atau manfaat dari program acara ini, terlebih pada malam hari ini ya Tuhan. Memberkati semua dapat berjalan dengan lancar untuk kami sebagai host, narasumber, kru yang melayani maupun pemirsa ataupun jemaat yang menyaksikannya. Kiranya mendapat berkat dari surga. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu saja, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Nah, seperti biasa, narasumber kita pada saat ini, Ya, keluarga Pendeta Kuntaraf. iya, kami ingin menyapa terlebih dahulu ya. Ya, Keluarga Pendeta Kuntaraf. halo, selamat malam Pendeta dan Ibu. Halo, selamat malam dari North Carolina. Selamat pagi di sini, tapi selamat malam di Selamat malam Indonesia. di- Iya. Luar biasa. Apa ekspektasi nih dari acara ini pada saat ini? Dari keluarga Pendeta ekspektasinya Kuntaraf. orang dapat mengerti untuk dapat mengelola ekspektasi dan realitas. Dalam Iya. keluarga. Amin, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Kami mengundang juga untuk para pemirsa ataupun jemaat, kalau Anda memiliki pertanyaan ataupun komentar seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, tentunya bisa kirimkan kemana? Silakan tulis komen ya atau pertanyaan di kolom Facebook ataupun di YouTube juga boleh. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi tentunya ya, kita Ya. langsung saja berikan kesempatan ini kepada keluarga Pendeta Kuntaraf untuk memberikan materinya. Kami persilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan belajar satu hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab banyak sekali orang yang mempunyai ekspektasi, tetapi dalam realitas ternyata tidak selamanya demikian. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab ya, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi sering realitasnya itu berbeda dengan seperti yang dirancang oleh manusia. Nah, apa sebetulnya itu ekspektasi? Ya, menurut Fleming dan Levy, yaitu tahun 1981, bahwa ekspektasi adalah sebuah keinginan. Jadi baru merit itu ada keinginannya, ada cita-citanya, maupun harapan terhadap suatu hal. Inilah dia katakan dengan ekspektasi. Dan keinginan tersebut akan diraih dengan tingkah laku serta tindakan yang nyata untuk mencapai akan ekspektasi tersebut. Ya, Setiap calon suami istri mempunyai ekspektasi untuk rumah tangga yang akan dibinanya. Maunya bagaimana rumah tangganya, bagaimana anaknya, bagaimana rumahnya, bagaimana segala sesuatu. Itu expectation. jadi dengan kata lain, ekspektasi adalah harapan yang baik untuk dipupuk.
Namun jika tidak dikelola akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Sebab hanya berharap saja seperti mimpi ya yang tidak pernah terjadi ya. Ini berarti mereka yang akan menikah harus berusaha agar ekspektasinya akan tercapai ya. Dan pengertian ekspektasi ini penting sekali untuk dimengerti. Pertama akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari ekspektasi ini, di mana ekspektasi adalah satu harapan yang diinginkan agar menjadi kenyataan di masa yang akan datang dalam keluarga yang baru dibentuk. Ya, dari segi bahasa, ekspektasi berasal dari bahasa Inggris yaitu expectation, yang berarti menyangka atau mengharapkan. Ya, baik. Dan dengan kata lain, ekspektasi merupakan suatu harapan besar bagi sesuatu yang akan terjadi. Ini banyak menjadi angan-angan dari calon pengantin. Wah, calon pengantin rumah tangga yang selalu berbahagia, semuanya serba cukup, ya, anak-anak yang manis-manis dan sebagainya. Dan ekspektasi bisa berubah. Sebuah harapan akan hal yang baik bisa terjadi di masa depan, bisa juga menjadi masalah yang justru akan terjadi. Ya, ternyata sering ekspektasi tidak selamanya menjadi suatu realitas. Ya. Ekspektasi adalah bagian alami dari kehidupan yang dapat memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan kita. Dengan kesadaran diri, komunikasi yang baik, dan fleksibilitas, kita dapat mengelola ekspektasi dengan bijak. Ya. Tetapi kita harus belajar dari kekecewaan, ya, sebab realitas tidak selamanya seperti ekspektasi. Dan ini akan membantu kita dapat lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi masa depan. Ya. Jangan biarkan ekspektasi Anda menghalangi Anda dalam mencapai impian dan tujuan Anda. Jadi kalau gagal, realitasnya tidak seperti yang kita harapkan, kita masih bisa untuk berjuang untuk masa depan. Baik, kita coba lihat contoh dalam ekspektasi. Ya. Ekspektasi yang terjadi sehari-hari bisa berkaitan dengan berbagai macam bidang ekspektasi yang berhubungan, apakah itu dengan ekonomi keluarga, dunia kerja, hubungan manusia, atau hidup berumah tangga. Dan dalam acara Obsesi Hati ini akan membahas khusus dalam bidang ini. Sebab dalam soal ekonomi atau dunia kerja, ya, hubungan dan artinya hubungan manusia itu banyak, itu bisa membahas sangat luas sekali. Kita akan bahas khusus mengenai masalah hidup berumah tangga. Nah, apa ekspektasi dalam berumah tangga? Ya, berupa harapan kehidupan berumah tangga yang berkaitan dengan perekonomian rumah tangga. Maunya supaya lebih cukup, tidak pernah kekurangan. Itu yang kita punya ekspektasi. Rumah yang nyaman, ya, anak-anak yang cantik atau manis atau pintar, masa depan anak-anak berhasil, komunikasi dalam keluarga yang selalu baik, terus menerus berkomunikasi. Ya. Kemudian kelanggengan, ya, dalam kasih sayang, kesehatan yang prima, hidup rukun sampai hari tua, itu yang menjadi kita punya ekspektasi, ya, gitu. Dan bagaimana dengan ekspektasi dari calon pengantin? Ya, pernikahan itu akan mengatasi segala masalah. Jadi kalau sudah kawin pasti semua beres deh. Dan bagaimanapun suami istri akan selalu sependapat. Tidak pernah bertengkar. Ya, itulah yang diharapkan oleh calon pengantin. Ya, dan seks itu selalu menyenangkan. Wah, itulah yang boleh selalu diharapkan oleh para calon pengantin, ya. Tetapi kita harus lihat adanya perbedaan antara ekspektasi dan realitas. Ya. Ekspektasi adalah suatu harapan yang diinginkan terjadi, yang diharapkan oleh calon pengantin. Sedangkan realitas bagaimana? Makanya kenyataan atau hal yang terjadi di kehidupan. Ternyata ekspektasi calon pengantin tidak selamanya terjadi. Kita harus berhadapan dengan realitas. Ya. Nah, dalam hal ini kita lihat, jadi ada perbedaan antara ekspektasi dan realitas. Ekspektasi adalah apa yang orang pikirkan akan terjadi, sedangkan realitas adalah sesuatu yang sebenarnya terjadi. Ya. Dan ini harus kita dapat mengerti. Dan apa yang terjadi kalau ekspektasi tidak terjadi? Jika seorang memiliki ekspektasi yang tinggi dan terlalu yakin bahwa apa yang diinginkan akan terjadi, biasanya orang seperti ini tidak melihat secara realistis pada suatu masalah. Dan banyak faktor pengaruhi berhasilnya suatu harapan. Terlalu
expectation-nya terlalu tinggi ya. Jadi dalam keadaan sebetulnya pekerjaan sederhana, mengharapkan punya rumah yang besar, mewah, punya taman, ya, dan sebagainya, ya, itu adalah satu ekspektasi yang sering lebih tinggi atau terlalu tinggi, padahal kesanggupan untuk mencapai itu, ya, Tidak tidak ada. dapat, ya. Jadi kalau begitu kita harus tahu bagaimana cara mengelola ekspektasi. Ya, Ya. pertama, pahami bahwa setiap harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Sebab banyak faktor yang memberikan pengaruh kepada keberhasilan ekspektasi tersebut. Misalnya krisis ekonomi menyebabkan tidak bisa dibeli rumah yang diidolakan. Tiba-tiba, wah gimana ini? Uang dipotong atau bagaimana? Sehingga mereka tadinya mengharapkan akan mendapatkan rumah yang bagus, tapi sekarang sama sekali tidak bisa. Masalah inflasi, ya, dan sebagainya, maka yang diidolakan tidak bisa tercapai, ya. Nah, jika harapan tidak menjadi kenyataan, maka harus diiringi dengan sikap sabar. Sebab kegagalan adalah hal yang wajar dan kehidupan tidak melulu mudah dan lancar, ya. Jadi pasti ada sesuatu yang kita harus tunggu, oke. Sabar. Saat yang sama kita harus memaafkan diri sendiri, ya. Jika Anda sudah berusaha yang terbaik untuk mewujudkan harapan, namun realitas berkata sebaliknya, kembali lihat ekspektasi dari rumah tangga Anda itu, ya. Cari saja apa? Sisi positif. Jika ekspektasi tidak sesuai dengan realitas, lihat hal positif dari apa yang terjadi. Segala sesuatu yang sudah terjadi ada hikmat yang bisa menjadi pelajaran baik untuk masa depan. Ya. Jadi kita evaluasi diri kita. Kemudian yang kelima, selipkan rasa humor. Anda perlu menertawakan hidup, sebab dengan humor Anda bisa lebih santai dan tidak terlalu cemas jika menghadapi kegagalan. Jadi kalau ternyata kita bisa berkata, oh ini rupanya kehendak Tuhan, ya. Jadi rumahnya lebih kecil daripada yang kita harapkan. Tetapi selama ada istri dan anak-anak, bukankah ini menyenangkan? Biarlah rumah kita menjadi tempat untuk kita bersuka cita, ya. Jadi tidak selamanya seperti yang kita harapkan, kita hadapi saja dengan humor, ya. Nah, kemudian yang keenam, bila mana ekspektasi itu tidak terjadi, realitasnya tidak begitu. Jadi jika kegagalan sedang Anda hadapi, coba melatih diri berpikir secara fleksibel dan dinamis. Pikirkan langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki yang sudah terjadi. Jadi misalnya bisnis tidak seperti yang kita harapkan. Jadi bagaimana, apa yang menyebabkan kegagalan itu? Ya, kita coba cari jalan supaya dengan demikian maka bisnis kita akan lebih baik. Ya. Dan jika ekspektasi Anda tidak sesuai dengan apa yang terjadi, jangan patah semangat. Ya. Terus optimis. Coba peluang-peluang baru menantikan Anda. Banyak berdoa dan berusaha. Dan ya, banyak orang yang kadang-kadang bertukar profesi, ya. Oleh sebab ternyata profesi yang lain itu bisa menghasilkan keuangan yang lebih baik dan sebagainya. Oke. Nah, kita coba lihat dampak daripada ekspektasi. Ekspektasi memiliki beberapa dampak. Di antaranya sebagai motivasi, yang artinya ekspektasi yang tinggi seringkali dapat meningkatkan motivasi. Lagi karena kita expect akan mencapai tujuan yang lebih tinggi, itu akan memotivasi kita untuk berusaha supaya mendapatkan expectation itu menjadi realitas. Nah, ketika kita percaya bahwa kita dapat mencapai sesuatu, kita lebih cenderung untuk bekerja keras untuk mencapainya. Kembali pada ekspektasi rumah tangga Anda. Oke, jadi perekonomian rumah tangga, bagaimana supaya dapat lebih baik? Kita harus dapat lebih bekerja lebih keras untuk mencapainya. Mungkin penghasilan dari satu orang tidak cukup, harus dengan suami istri sama-sama bekerja. Tetapi kalau ada anak, mungkin istri mempunyai usaha di rumah, online dan sebagainya, pekerjaan online dan sebagainya. Jadi ekspektasi apa? Rumah yang lebih nyaman, ya. Oh, mungkin yang lebih nyaman jangan di kota besar. Di kota besar terlalu mahal, tapi agak pinggiran, ya. Dan udaranya lebih baik, ya. Kemudian kadang-kadang kita harapkan anak-anak yang cantik, manis dan pintar, ya. Ya, jadi itu yang kita harapkan kan, cantik, manis dan pintar dan bertalenta, aktif di gereja dan sebagainya. Atau masa depan anak-anak yang berhasil. Itu yang menjadi ekspektasi, ya.
Tetapi kita harus kerja keras untuk itu, bukan? Iya. Ya. Apakah kita kasih double les untuk anak itu? Apakah kita sendiri mengajar anak-anak kita supaya anak kita itu mempunyai pelajaran yang tidak ketinggalan dari sekolah sehingga dia bisa menjadi lebih pintar dan sebagainya. Terus komunikasi dalam keluarga yang selalu baik. Jadi kita sudah selama ini sudah episode yang ke-195. Jadi sudah banyak yang kita bicarakan. Ya, bagaimana kita dapat memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dengan memakai sekali lagi I statement. I feel. Saya merasa kecewa. Saya merasa gembira. Itu selalu I. Jangan bilang kamu. Tapi komunikasi yang sehat adalah dengan memakai komunikasi I statement. Dan itu menolong untuk kelanggengan daripada kasih sayang. Ya. Bagaimana kita supaya mempunyai ekspektasi kasih sayang kita itu akan tetap langgeng sampai di hari tua. Tetapi bagaimana untuk mencapai ekspektasi tersebut? Nah, itu adalah hal yang kita harus berusaha untuk buat. Salah satu adalah komunikasi tadi. Ya. Atau bagaimana untuk menunjukkan kasih sayang, ataupun juga bagaimana kita mengenal akan bahasa kasih, dan berbagai macam hal yang kita pernah bahas di dalam kita punya episode yang lalu. Terus kesehatan yang prima. Ini juga kita sudah bahas bagaimana mengikuti prinsip-prinsip celebrations, mempunyai kesehatan yang prima. Ya, supaya kita kalau sudah berusaha tapi tidak terjadi, itu nggak kecewa. Tapi kalau kita tidak berusaha, wah, aduh, saya sebenarnya harus begini hidup, harus berolahraga, harus makan makanan sehat. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang saya sudah dapat stroke jadi gini. Jadi ekspektasinya itu tidak terjadi, tidak tercapai karena tidak mempunyai kesehatan yang prima. Nah, kalau sampai realitasnya demikian, misalnya dapatkan stroke, maka tetap harus kembali kepada pola hidup yang sehat. Itu mengubah pola hidup. Baik, hidup rukun sampai hari tua, itulah pengharapan dan ekspektasi kita. Ya. Tapi hasil yang harus diingat, ekspektasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekecewaan yang mendalam jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ini merusak kebahagiaan dan kesejahteraan mental. Jadi kita kira-kira lah tahu, kalau kita punya pekerjaan, ya setengah-setengah, mediocre, jangan mengharapkan akan mencapai hasil yang tinggi. Kalau kita mengharapkan atau ekspektasi terlalu tinggi, kita sendiri jadi kecewa. Ya. Oke. Baik, ekspektasi yang tinggi juga dapat menyebabkan stres. Jika kita merasa tekanan untuk mencapai target dan standar yang tinggi. Jadi terlalu tinggi kita punya pengharapan, padahal kesanggupan tidak sampai ke sana. Jadi kita harus melihat mengelola ekspektasi dengan bijak. Ya, pertama self-awareness, kesadaran diri kita. Sadari ekspektasi Anda dan pertimbangkan apakah mereka realistis atau tidak. Bekerja untuk memahami apa yang Anda harapkan dan mengapa Anda mengharapkannya. Kembali lihat ekspektasi rumah tangga Anda. Jadi kita mau rumah tangga yang bahagia, kita sendiri harus menjadi partner yang membahagiakan orang. Jadi sadar akan keadaan kita. Sadar, kita punya kesadaran diri. Kemudian kembali komunikasi. Pastikan Anda dengan pasangan Anda memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari masing-masing. Jadi komunikasikan ekspektasi Anda dengan jelas. Jangan dipikir-pikir, nggak dibilang. Kalau tidak diekspresikan, maka pasangan kita pun tidak mengerti apa yang kita mau. Oke. Kemudian kita pun harus punya fleksibilitas. Cobalah untuk lebih fleksibel dalam menghadapi ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ya, ingat bahwa kehidupan tidak selalunya berjalan sesuai dengan rencana. Sadari semua dalam kehidupan tergantung bagaimana Allah mengaturnya. Jadi Tuhan memberikan bimbingan kepada kita. Kemudian kita ikuti. Kadang-kadang apa yang kita buat tidak sesuai dengan Tuhan sendiri. Ya, jadi kita harus punya fleksibilitas. Ya. Kemudian yang keempat, mengendalikan ekspektasi. Cobalah untuk memfokuskan perhatian pada proses daripada hasil akhir. Ya, jangan sibuk dengan bagaimana hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol, melainkan apa yang bisa Anda kerjain dari setahap demi setahap. Jadi kita mengendalikan ekspektasi kita. Oke. Jadi kita harus dapat mengendalikan dengan baik. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol, tetapi kita harus berusaha kerjakan
tahap demi tahap untuk mencapai akan ekspektasi kita. Kemudian Kemudian yang belajar dari kekecewaan. kekecewaan. Nah, ketika ekspektasi Anda tidak terpenuhi, gunakanlah kesempatan ini untuk belajar dan bertumbuh dalam kehidupan ini. Kegagalan dapat menjadi guru yang berharga, sebab Anda bisa tahu bagaimana caranya bangkit, mengevaluasi diri, dan menjemput hal-hal baik di masa depan. Tentunya saat Anda lebih bijak untuk mengontrol ekspektasi ini. Jadi, tidak semua yang berhasil itu adalah satu kegagalan. Kita bisa pelajari daripada kekecewaan kita. Ya. Kemudian kalau ada pencapaian, Appreciate. apresiasi pencapaian. Anda dapat mengapresiasi pencapaian dan progres yang sudah Anda lakukan. Misalnya ekspektasi Anda supaya Anda dapatkan S2, ya, sesudah sekolah sambil bekerja dan sebagainya, sekolah kemudian capai, buatlah satu apresiasi, ya. Misalnya bikin bersama-sama dengan anak merayakan kita punya pencapaian, ke restoran atau mengundang orang dan sebagainya. Jadi itu memberikan sesuatu Semangat, sukacita dan semangat, sebab ternyata yang menjadi ekspektasi itu menjadi suatu kenyataan. Ya. Kemudian yang ketujuh, bangun kembali pada setiap ekspektasi yang tidak menjadi kenyataan. Jadi tidak realitas, ya, tidak tercapai kita punya expectation, ya. Sebab kita lihat di dalam Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi kalau gagal, bangun Bangkit lagi. Ya, gagal lagi, bangkit lagi. Ya, jangan pernah menyerah. Kemudian bila ekspektasi tidak tercapai walaupun lebih banyak telah banyak berusaha, ternyata kenyataan hidup harus merasa puas dengan apa yang ada. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ya. Tetapi dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi kita harus merasa puas dengan apa yang ada. Kalau kita bisa mencapai lebih baik, bagus. Tetapi kalau tidak bisa, ya terima realitas dan kita merasa puas dengan apa yang ada. Oke. Jadi sekarang kesimpulan daripada pembahasan kita adalah sebagai berikut. Setiap rumah tangga mempunyai ekspektasi. Pastikan bahwa kamu mempunyai sikap sabar dalam mencapainya. Terimalah kenyataan hidup dan tidak perlu memaksakan keinginan. Kemudian ketiga, tentukan tujuan yang realistis. Jangan terlalu tinggi expectation-nya. Hingga Anda menjadi kecewa kalau nggak capai itu standar yang terlalu tinggi. Menetapkan tujuan yang dapat diukur dan realistis, ya. Hindari penetapan standar yang terlalu tinggi yang dapat menghasilkan kekecewaan. Jadi waktu pacaran itu sudah didiskusi ini, jangan sampai terlalu tinggi sehingga akhirnya kita kecewa, ya. Dan kemudian yang kelima yang kita pelajari pada episode ini adalah buka komunikasi dengan orang terdekat dengan Anda. Dan siapakah orang yang terdekat dengan kita? Tidak ada lain daripada pasangan kita. Ya, tidak ada orang yang lebih dekat kepada kita dengan apakah itu suami atau istri. Jangan ada orang ketiga yang lebih dekat dengan kita. Dan itu orang yang terdekat itulah yang kita harus komunikasikan. Oke. Berpikir secara lebih fleksibel dan adaptif. Ini kita sudah bahas. Kemudian bersedia menerima kegagalan, tetapi siap maju lagi. Nah, yang ke-8 selalu memaafkan diri sendiri. Kalau memang gagal, ya jangan langsung menyalahkan diri sendiri, tetapi memaafkan diri, tetapi maju lagi. Bukan menyalahkan diri sendiri, malah menyalahkan pasangan yang lain, itu lebih salah lagi, ya. Kemudian selipkan humor dalam kehidupan. Ya, kalau tidak terjadi sesuatu, ya kita lihat dari segi optimisnya, dari segi positifnya. Dan ingat prinsip yang diberikan oleh Alkitab, bersyukur dalam segala sesuatu. Ya, setiap berkat Tuhan kita harus bersyukur, dan itu yang menyebabkan kita boleh berbahagia dalam segala situasi. Mudah-mudahan pelajaran ini berguna untuk para pemirsa, dan sekarang kita lihat kepada sesi berikutnya. Ini adalah pelajaran yang diminta oleh
para pemirsa, sehingga kami mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sesuai dengan ekspektasi dari pemirsa. Oke. Ya, pembahasan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh keluarga Pendeta Kuntara. Nanti kami akan lanjutkan kembali di sesi selanjutnya. Kita akan mengikuti beberapa tanggapan dari pemirsa atau sahabat Hope Channel. Dan juga kalau Anda memiliki pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, pada saat ini jangan lupa untuk berikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia lewat Facebook, YouTube, ataupun dapat menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Untuk itu kita akan kembali setelah yang satu ini. Tahukah Anda, Hoppers, bahwa Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain? Pada umumnya, berkat itu selalu identik dengan materi, uang, dan harta. Tapi, tentu berkat tidaklah sebatas materi dan harta. Pada dasarnya, segala pemberian yang berasal dari Tuhan tentu adalah sebuah berkat. Adapun anggota keluarga perlu diperkenalkan dan dilatih untuk selalu menjadi berkat dimanapun. Berikut kami merangkumkan 4 cara yang direkomendasikan agar keluarga dapat selalu menjadi berkat yang dilansir dari Jurnal Rumah Tangga dan Kesehatan. Yang pertama, menghidupkan kebiasaan bersyukur. Sebuah nats dalam kitab suci mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mentalitas yang selalu bersyukur membuat pikiran menjadi lebih tenang, damai, tidak dibebani dengan ambisi yang melelahkan. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan membuat diri terhindar dari kebiasaan mengeluh yang membuat pikiran tergerus, lelah, dan bahkan membuat orang lain menjadi terganggu. Kedua, menghidupkan gaya hidup keluarga sederhana. Kesederhanaan hidup menjadi pendukung yang kuat bagi pikiran yang ingin menjadi berkat. Gaya hidup sederhana akan menghilangkan kesempatan untuk berfoya-foya dan mementingkan diri. Kesederhanaan akan membuka pintu lebar bagi siapapun untuk menjadi sahabat Anda, sehingga dengan demikian banyak orang yang akan merasa terberkati dengan kesederhanaan gaya hidup Anda. Gaya hidup yang Anda tunjukkan. Orang-orang akan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan Anda. Kenyamanan dalam berinteraksi adalah jalan berkat bagi pikiran. Ketiga, melibatkan anggota keluarga. Ajak seluruh anggota keluarga agar selalu mempraktekkan kehidupan yang menjadi berkat. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Suami dan istri menyatukan visi agar siapapun yang berkunjung ke rumah Anda atau siapapun yang berinteraksi dengan keluarga Anda, mereka akan merasa senang karena keramahan, kebaikan, sambutan yang hangat dari keluarga Anda. Keempat, menghilangkan ketamakan. Orang-orang yang tamak sangat rentan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kebiasaan mencari jalan pintas dalam memperkaya diri, merampas hak orang lain, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Dan juga tabiat menahan berkat yang ada di tangan sehingga orang lain tidak dapat merasakan kehadiran Anda sebagai berkat. Nah, Hoppers, orientasi menjadi berkat adalah suatu berkat istimewa karena tentulah Tuhan mengaruniakan berkat bagi mereka menjadi berkat. Betapa indahnya jika setiap keluarga berlomba-lomba menjadi berkat bagi orang lain. Itulah beberapa cara yang direkomendasikan agar dapat selalu menjadi berkat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, Hoppers. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Ya, kembali lagi bersama kami di sini Obsesi Hati, dan materinya pada saat ini adalah mengelola ekspektasi dan realitas. Dan saat ini kita akan mendengarkan pendapat melalui video dari teman-teman. Ada 3 pertanyaan sih ya. Iya, betul. Tapi mungkin satu dulu kita bacakan di sini, yaitu yang pertama, apakah pernah mengalami hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dalam keluarga Anda? Wah, kita saksikan dulu pendapat teman-teman yang ada di video ini. Kalau misalnya berkeluarga itu kan banyak opini-opini
dari masing-masing orang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah atau apa gitu, kita bisa saling mengungkapkan pendapat, terus kita rembukan gitu. Kalau misalkan ngomongin tidak sesuai ekspektasi ya tentunya pernah sih Bang. Kayak misalkan pengen mempunyai waktu yang lebih gitu bareng keluarga ataupun hal yang lain, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi seperti punya kesibukan yang lain satu sama lain, seperti itu sih Bang. Pernah, pastinya pernah. Misalnya kayak kita mau kasih surprise sama orang tua misalnya, surprise ulang tahun misalnya gitu. Aku sama saudara udah mikirin kita nanti planningnya ini ya buat ulang tahun orang tua gitu. Nah tapi nggak sesuai ekspektasi kita, orang tua ini nggak mau karena memilih di rumah aja lah, nggak usah ke luar kota misalnya gitu-gitu kan, buang-buang duit gitu sih. Kalau itu pasti banyak ya, karena yang namanya kita hidup gitu kan, dan bareng sama orang tua sama yang lain-lainnya pasti bakal banyak yang ada masalah-masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya di aku pribadi paling sih kayak hal-hal kecil, kayak misalnya aku berpendapat kayak gini, aku berpendapat A, tapi orang tua aku berpendapatnya B gitu. Paling hal-hal yang kayak gitu sih. Ya, tadi itu pertanyaan untuk nomor 2 ya. Sebenarnya apa yang keluarga Anda lakukan apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan? Wah, menarik sekali ya jawaban-jawaban yang telah teman-teman sahabat Hope Channel berikan juga ya. Ada yang katakan plan B, ya betul ya. Iya. Kita kayak harus punya beberapa plan. Kalau kita, keluarga kita biasanya kalau ada hal yang tidak sesuai dengan rencana, biasanya kita ngapain? Biasanya ambil jalan tikus. Maksudnya masuk di selokan gitu. Iya, maksudnya mungkin ada seperti bahasa sinonim dari plan B juga mungkin. Iya, betul ya ada. Makanya dalam planning juga itu biasanya kita selalu ada rencana-rencana yang lain kalau tidak berhasil ya. Oke, kita ingin meminta pendapat juga dari keluarga Pendeta Kuntaraf mungkin terkait dengan komentar yang telah teman-teman sahabat Hope Channel berikan tadi, atau mungkin ada pandangan tersendiri juga, dipersilakan. Saya rasa pandangan yang diberikan cukup jawabannya cukup bagus. Mungkin jadi kalau tidak ada plan A ya Tidak tidak tercapai ya masuk kepada plan B. Ya, itu satu hal yang baik ya. Kemudian dikomunikasikan, tadi sebutkan bersama-sama dan mengkomunikasikan bersama-sama, itu hal yang sangat baik ya. Dan perlu waktu untuk mengevaluasi kenapa terjadi suatu kegagalan ya. Mungkin terlalu tinggi ya, atau mungkin oleh sebab situasi tidak mendukung ya. Maka kita coba berusaha untuk kembali kalau boleh mencapai akan apa yang tidak tercapai. Kalau tidak, mungkin harus melalui pemikiran yang lain, yaitu plan B atau plan C yang lain. Sangat bagus jawabannya. Selalu mesti ada plan B. Jangan kalau nggak dapat tercapai plan A, plan B harus dilaksanakan. Itu bagus. Ada orang tua yang mengharapkan anak laki-laki, ya. Tetapi ya anak pertama perempuan, yang kedua perempuan. Sesudah ketiga juga perempuan. Kemudian berpikir, mungkin ya tunggu dulu sebentar, nanti yang berikut mungkin akan laki-laki. Tetapi ya dapatkan kembar perempuan lagi ya. Jadi 5 perempuan sampai teman kita itu begitu, sampai dia bilang I'm specialist in having daughters katanya. Punya anak-anaknya perempuan. Tapi jadi bersenang dengan apa yang ada ya. Dengan ini semuanya menjadi ya. Jadi biarpun perempuan bisa berhasil juga. Berhasil di dalam pendidikannya, berhasil dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita harus merasa puas dan bersukacita dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi, kita masih bisa bersukacita dengan itu. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, terima kasih jawaban yang telah diberikan. Nah, untuk
selanjutnya kita akan membacakan nih yang pertama nih, yang sudah dibacakan tadi ya. Apakah pernah mengalami hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dalam keluarga Anda? Kalau kita pernah ya, seringkali apa yang kita ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Iya, Kayak contoh pengen olahraga setiap hari atau nge-gym Susah ya, sekali. atau, aduh ekspektasinya udah tinggi tapi realitanya tidak tercapai mager. kadang. Jadinya mager. Nah atau itu. rebahan. Nah kita ingin melihat pendapat dari teman-teman yang tadi tentang pertanyaannya. Apakah pernah mengalami hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi terlebih dalam keluarga Anda? Selamat menyaksikan. Tentunya yang pertama pastinya lebih ke menjalin komunikasi ya Bang. Misalkan lebih lagi kompak lah, intinya seperti itu untuk mengatasinya. Itu tadi sih kayak mengungkapkan masing-masing pendapat gitu ya, daripada kalau misalnya diam-diam aja gitu kan makin masalahnya tuh makin melebar takutnya. Jadi lebih baik kalau misalnya di keluarga saya itu mengungkapkan pendapat masing-masing, terus dirembukan, terus pikirkan lagi jalan keluarnya tuh kayak gimana gitu. Kebetulan keluarga aku cukup demokratis ya. Jadi kalau misalnya papa nyaranin seperti ini gitu, terus kebetulan gak sesuai dengan aku, jadi kita kayak duduk di ruang tamu malam-malam, kita sambil makan atau sambil jajan-jajan gitu, terus ngobrol kayak Pak, kayaknya kakak berpendapat kayak begini deh, kayaknya kakak pengen cita-citanya seperti ini, mau ngejalanin hidup seperti ini gitu. Kalau misalnya dirasa masih lurus-lurus aja, insya Allah papa masih bisa terima sih, papa dan mama gitu. Kita pasti punya plan B sih ya, pasti, karena plan A kalau nggak jalan, plan B-nya ya pasti kita harus ada gitu. Contoh kalau dari kasus aku yang kayak gitu, kita tetap mengusahakan biar bisa menjalankan plan A. Kalau emang nggak bisa ya udah kita ke plan B, misalnya ya udah kita acaranya di rumah aja sesuai permintaan sama orang tua gitu. Ya itu dia ya tanggapan-tanggapan luar biasa tadi. Iya, lucu-lucu juga. Lucu juga ya. Siapa sih keluarga yang tidak memiliki, maksudnya Rata-rata, mungkin pernah iya, mengalami hal yang menjadi ekspektasi tapi akhirnya mungkin tidak terjadi. Yang menarik tadi yang mau kasih ulang tahun tapi orang tuanya memilih untuk nggak usah lah kayak gitu. Jadi Stay tidak at sesuai home. dengan Betul. harapan, yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, mungkin keluarga pendeta mau mengomentari, ada hal yang ingin disampaikan terkait pertanyaan yang pertama tadi ini. Oh ya, dengan sendirinya selalu terjadi ya bahwa kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, tetapi pembahasan-pembahasan yang tadi menunjukkan bahwa kita perlu untuk menerima apa yang ada, kemudian mengevaluasi, kemudian kita bisa bangun kembali, ya, membuat suatu perencanaan dan sebagainya, ya, supaya apa yang di-expect itu boleh menjadi satu kenyataan. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang terakhir yang kita tanyakan kepada sahabat Hope Channel Indonesia. Seperti materi tadi ya, dikatakan bahwa ekspektasi ini berawal dari bahasa Inggris expectation, artinya sebuah harapan, ya kan? Sebuah harapan, sama seperti Hope Channel, hope, harapan. Asik ya. Nah, kita bertanya, apakah yang menjadi harapan ke depan untuk keluarga Anda? Oke, ini dia tanggapannya. Untuk keluarga aku, ya semoga kita aman-aman aja, baik-baik aja, akur-akur. Yang masalah-masalah kecil yang kayaknya nggak perlu diberantemin, ya kalau bisa nggak usah berantem. Untuk harapannya ya pastinya makin rukun, makin kompak juga, dan bisa meminimalisir masalah-masalah yang ada. Seperti itu sih Bang. Lebih ke ini sih ya, yang penting kita tetap sehat selalu gitu ya. Terus menjalin silaturahminya tetap, apalagi saudara. Terus ditambah aku cuma sisa orang tua satu, cuma yang perempuan. Jadi kayak tetap solid aja, kita saudara sama orang tua juga saling menjaga gitu. Semoga makin
dekat lagi sama keluarga, makin rame gitu. Oke, itu dia ya. Ternyata dari semua yang kita tanyakan sahabat Hope Channel ya, ternyata kayaknya nggak ada yang menaruh kayak ekspektasi lebih ke materi atau apa. Jadi semua kayak lebih ke kekeluargaan itu ya. Betul. Kayak quality time, betul. Quality time. Ada juga tentang kesehatan, gitu ya. So Luar sweet biasa. sekali ya. So sweet sekali. Padahal kadang kita mungkin yang kita harapkan atau ekspektasi justru mungkin lebih banyak ke material ya. Betul. Padahal ada hal yang lebih berharga yang harusnya menjadi harapan kita, yaitu setidaknya sehat-sehat, seperti materi juga disampaikan, ya, akur-akur, komunikasi lancar, hidup rukun dan damai dalam keluarga. Itu aja sesimpel itu menjadi harapan untuk keluarga-keluarga yang ada ya. Luar biasa sekali. Kalau dari Monica sendiri, kalau keluarga kita harapannya apa? Sepertinya sama dengan teman-teman Sama ya. yang penting sehat ya. Aduh, Betul. luar biasa sehat dan punya rumah baru, mobil baru ya. Ya. Oke. Ya, bagaimana keluarga Pendeta Kuntaraf menanggapi akan hal ini juga, bahwa tapi kadang juga apakah suatu harapan itu memang harus dimiliki oleh setiap keluarga, atau kayak ya nggak usah lah, yang penting jalani aja hidup ini gitu, nggak ada harapan biar nggak sakit hati. Kadang orang berpikir seperti itu. Kalau udah harapannya terlalu tinggi, kalau nggak terjadi jadinya sakit hati, mending nggak usah ada harapan. Atau bagaimana keluarga Pendeta Kuntaraf? Saya percaya bahwa harapan itu penting, sebab itu merupakan salah satu daripada tujuan kehidupan. Kalau hidup tanpa tujuan, ya itu tidak ada gairah untuk hidup. Nggak ada motivasi. Tidak ada motivasi. Jadi perlunya ada satu ekspektasi dalam kehidupan. Dan ekspektasi itu bisa di dalam masalah fisik, bisa di dalam masalah mental, bisa di dalam masalah sosial, dalam masalah emosional, ya, kerohanian. Itu penting kita mempunyai ekspektasi, apalagi ini sekarang kita sudah memasuki tahun bulan Desember, masuk tahun baru. Orang membuat misalnya resolusi tahun baru, itu artinya mempunyai ekspektasi. Ya, misalnya dalam masalah fisik, physical needs, mungkin rumah yang lebih baik, yang lebih nyaman, ya, atau kesehatan yang lebih bagus, ya. Kemudian mungkin dari segi mental, bagaimana pengetahuan kita bertambah, ya, mungkin menambah belajar satu bahasa, misalnya, ya, atau menulis lebih banyak buku, ya. Itu adalah ekspektasi, ya. Ada hal yang mungkin tidak bisa kita akan capai. Misalnya, kami pengen punya lebih banyak cucu. Ya, anak kami bilang sudah 2 sudah cukup. Jadi kami tidak bisa lagi untuk menambah cucu, tetapi untunglah kita mempunyai banyak panti asuhan. Jadi banyak anak-anak yang kita bisa bantu ataupun kita kasih. Jadi ada ekspektasi, kita perlu ekspektasi di dalam banyak hal. Segi sosial, lebih banyak teman, mempunyai kontak dengan kita punya teman-teman lama, ya, atau saling mendukung satu sama lain, ya, lebih aktif di gereja dan sebagainya. Jadi kita perlu mempunyai ekspektasi, ya. Hidup itu harus punya harapan untuk sesuatu yang lebih baik, ya. Dan kita dapat berusaha menuju kepada pengharapan tersebut, ya. Dan kalau gagal, kembali maju, ya, ya. Dan puas lagi. Ya, kalaupun tidak tercapai, ya berpuaslah dengan apa yang ada. Kalau sudah berusaha tetap tidak dapat, kita harus puas dengan apa yang ada. Iya, menarik sekali ya jawabannya. Kalau tidak tercapai ya sudah, tetap berpuas aja. Dan kalau aku tadi suka poin dari presentasi itu, sisipkan humor, ya. Kadang itu kita perlu humor juga ya. Betul. Ya, betul banget. Oke, dan saat ini kita akan masuk di segmen selanjutnya, yaitu segmen Q&A. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk, tapi kami juga masih membuka ya. Ya, betul. Jika pemirsa di rumah ada pertanyaan,
Silakan tulis di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube. Oke, dan saat ini sebelum kita akan lanjut di seksi Q&A, kita ikuti dulu yang satu ini. Iya, kita kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani dengan topik mengelola ekspektasi dan realitas. Kita sudah sampai di segmen yang terakhir, di mana segmen ini adalah segmen Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa, dari sahabat Hope Channel Indonesia di kolom komentar ataupun call center Hope Channel Indonesia. Nanti kami akan bacakan dan akan direspons oleh narasumber kita. Oke, yang pertama mungkin bisa dibacakan? Ya, pertanyaannya adalah apakah ekspektasi dan cita-cita dapat disamakan? Soalnya ada istilah jangan berekspektasi tinggi nanti kecewa berat. Dan juga ada istilah capailah cita-citamu setinggi langit sehingga pasti otomatis tercipta harapan dan usaha. Mungkin keluarga Pendeta Kuntaraf boleh menjawab. Ya, cita-cita dan ekspektasi itu berhubungan. Tapi kita sebutkanlah cita-cita itu adalah yang bisa membawahi akan ekspektasi. Ya. Jadi cita-cita misalnya untuk menjadi dokter, oke. Kemudian ekspektasinya apa? Ya, ekspektasinya adalah ya kita bisa selesai menjadi dokter di dalam waktu ya 5 tahun misalnya, ya. Itu ekspektasi toh, ya. Cita-citanya apa? Jadi dokter, ya. Ekspektasinya selesai ya dalam waktu 5 tahun. Tetapi kenyataannya mengalami permasalahan, ada pelajaran yang gagal. Jadi apa yang terjadi? Ya, jadi yang 5 tahun bisa menjadi 7 tahun. Ya. Tetapi kita harus lihat realitas adanya kesanggupan, kesibukan, kita mungkin sambil bekerja sambil kuliah dan sebagainya, tetapi kita masih tetap walaupun gagal bangun lagi. Jadi dalam realitas kita tetap mencapai menuju kepada ekspektasi supaya dapat selesai dan cita-cita kita bisa terkabul. Ya. Jadi setingginya betul, tetapi apakah ada yang bisa setinggi langit? Bisa sampai setinggi langit? Nggak bisa, ya. Jadi kita pun harus melihat kepada realitas, ya. Itu istilah setinggi langit, ya, sebab langit itu sampai berapa jauh kita tidak tahu. hanya quotation ya, hanya pembicaraan. Artinya, ya. Kutipan. Ya, tapi memang ingatlah bahwa segala sesuatu akan memacu motivation kita untuk mencapainya. Kalau nggak tercapai, ingatlah jangan kita kecewa, tapi kita tetap menjadi berpuas dengan apa yang kita bisa capai. Ya, oke, baik. Terima kasih telah menjawab. Kiranya yang bertanya dipuaskan lah ya. Betul. Atau mendapat jawabannya. Oke, dan sayang sekali pada saat ini waktu kita sangat terbatas. Jadi mungkin hanya bisa menampung satu pertanyaan aja ini. Dan pada kesempatan ini mungkin keluarga Pendeta Kuntaraf bisa memberikan closing statement terkait topik pembahasan kita sekaligus dengan doa tutup juga. Dipersilakan. Jadi kita masing-masing mengetahui bahwa kita perlu mempunyai ekspektasi, ya. Dan itu adalah hal yang sangat penting, sebab itulah yang kita ingin untuk capai, ya. Namun tidak selamanya realitas itu sama seperti dengan kita punya ekspektasi, ya. Kegagalan harus membawa kita untuk bangun kembali atau kita mengevaluasi kembali, dan kita perlu untuk mempunyai suatu komunikasi yang baik. Kadang-kadang juga ekspektasi daripada suami dan istri itu bisa berbeda, tetapi dapat digabungkan bersama-sama supaya sama-sama ikut mempunyai sukacita di dalam pencapaian. Kalau kita mencapai sesuatu yang kita
kita expect, maka perlu untuk membuat satu apresiasi, mungkin membuat satu celebration untuk pencapaian tersebut. Maka dengan demikian kita punya hidup itu adalah hidup yang penuh dan bahagia. Bersyukur dengan apa yang ada, berusaha tetapi tetap berjalan walaupun gagal, maju terus ya mencapai apa yang kita harapkan. Kalau tidak ya kita bersyukur dengan apa yang ada. Hidup penuh dengan sukacita. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pembahasan yang Tuhan telah pimpin pada sekarang ini. Biarlah masing-masing kami dapat mengingat ya Tuhan bahwa kami diciptakan sebagai manusia yang mempunyai citra Allah, gambaran Allah, dan biarlah rencana Tuhan boleh jadi bagi kami masing-masing. Kami boleh mempunyai kehidupan sebagaimana dengan rencana Tuhan, yaitu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, mempunyai kehidupan yang merefleksikan akan tabiat Tuhan, di mana kami dapat mengasihi satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan boleh merasa berbahagia dalam segala situasi, namun dapat berkembang terus untuk pelayanan yang lebih baik. Tuhan berkati semua pemirsa di dalam kesehatan, di dalam kehidupan, karir, pelayanan, semua kami dapat disatukan dalam Yesus untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kami menyampaikan dari studio ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita, keluarga Pendeta Kuntaraf, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia menyaksikan acara Obsesi Hati, dan juga semua kru yang hadir di sini juga. Dan kami minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perilaku dan kendala teknis. Ya, sebagai pengumuman kita pada saat ini untuk Obsesi Hati minggu depan itu kita masih akan tayang di jam yang sama, yaitu di jam 8 WIB. Ya, jadi untuk minggu depan kita live akan tayang pukul 8 WIB. Tetap saksikan selalu tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami keluarga Togas Girsang bersama dengan saya Daryl dan Monica, dan beserta seluruh kru yang melayani pada saat ini ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.